banget apa yang disampaikan Kak Ismail terkait masalah statistik ya dan algoritmanya. Ibaratnya gini teman-teman, kalau teman-teman ikut lihat pemilu nih, pemilu presiden, lihat gak sih survei A sama survei B pasti beda Ya, gitu, walaupun sama cara mainnya, tapi beda loh. Ada yang 190%, ada yang 193%. Kok bisa beda? Kenapa nih? Padahal sama-sama statistik nih. Nah sama aja kayak gitu teman-teman, kayak VidIQ sama Tsubadi kan sama-sama kompetitor tuh. Nah mereka tuh nggak, kan karena mereka tuh bukan partner resmi YouTube yang kayak dia tuh bisa ngeliat semua data YouTube, mereka tuh cuma apa ya sebutannya, partner ketiga mungkin aku bisa bilang. Jadi mereka tuh nggak bisa mengakses data rahasia Google. Yang bisa mengakses apa ya, tim algoritma Google. Kalau kami pro expert mungkin kasih sedikit bocoran ya kata kayak masalah data rahasia Google, tapi ya sayangnya kami juga nggak bisa nge-share. Tapi intinya untuk PTIQ dan Subadi itu sama sekali nggak bisa apa, sama sekali beda karena dia caranya beda juga teman-teman untuk untuk ngedapetin metadata dari channel teman-teman, jadi kayak gitu. Nah tapi bagusnya mana nih itu tergantung teman-teman. Nah makanya aku pernah nanya kan di grup kayak 2 minggu 3 minggu lalu, teman-teman lebih suka pakai apa, Subadi atau VidIQ? Kalau aku pribadi aku bisa pakai keduanya. Nah nanti ngeliat skornya gimana. Kalau aku selama Subadinya itu masih di atas 75% dan VidIQ-nya mungkin VidIQ, pokoknya antara kedua itu kayak VidIQ di atas 50%, Subadinya di atas 75, aku pakai gitu. Atau misalnya kebalikannya, misalnya VidIQ 75, Subadi 50, aku pakai. Yang penting ada yang warna hijau aja. Kalau di Subadi kan 75% kan warnanya hijau gitu. Yang penting ada warna hijau baru aku pakai gitu. Jadi aku sering nyampur, kadang-kadang aku cuma fokus ke Subadi doang. Itu opsional, terserah teman-teman gitu. Oke, aku oke Kang, kembalikan ke sedikit ya silakan. bocoran dulu Kang. Nah, Ya silakan. ini ada bocoran sedikit. Kalau di YouTube nanti bakalan ada juga riset dan udah ada sih sebenarnya. Itu malah lebih detail nanti daripada Tabadi dan VidIQ. Aku yakin nanti bakalan ditinggalin yang Tabadi sama ini karena dia udah langsung buat sendiri itu di desktop, tampilan desktop itu nanti ada riset kata kunci ya. Nah di situ itu sebenarnya udah bisa tapi belum ada bahasa Indonesia aja. Nanti kalau udah ada bahasa Indonesia, aku yakin teman-teman lebih bagus akurat pakai itu. Karena aku udah lihat yang orang luar negeri pakai, karena itu baru sekitar Inggris, Australia, dan lain-lain. Dan aku udah lihat mereka pakai itu betul-betul detail banget. Bahkan nanti langsung ketahuan itu skornya tinggi, bahkan dari penonton kita sendiri, bahkan dari seluruh penelusuran itu nanti udah ada gampang banget. Mungkin dalam waktu dekat kalau untuk Indonesia, tapi belum tahu sih. Intinya kalau udah luar negeri udah pakai, pasti dikembangin gitu lah. Ya itu mungkin Ya, sedikit aku bocoran. nambahin sedikit. Ah, Sebenarnya teman-teman selain itu, selain riset sebenarnya akan ada banyak lagi sih yang akan dikeluarin ya Kak di iya, iya. Indonesia. Tapi yang Cuma awal sih belum masih bisa di ini, masih di belum luar bisa negeri ya. dibocorin. Tapi sekarang tuh ntar akan banyak banget teman-teman, bener-bener banyak banget fitur-fitur Ya, YouTube terbaru gitu. Tapi yang teman-teman tuh bisa dapat apa namanya, uang ya, bukan uang, cuan ya. lah dengan sangat cepat gitu. Nanti akan ada, tapi kami berdua keiket Ya. nih sama Mas Ruben nih, nggak boleh cepu nih teman-teman. Jadi maaf banget kami nggak bisa ngasih tahu untuk informasinya. Tapi intinya persiapan aja, mungkin nanti kalau udah keluar aku akan Eh, nge-share gitu. Ya Kak, Ade Kurniawan, kenapa Kak? ini Mas Ruby mau nanya ya, kalau konten short tuh nggak akan kena konten berulang kan? Maaf Kak Ade, nanti kalau mau tanya Oh ada iya, oh sedikit maaf ya. link. Sorry nanti nanti terakhir saya ada yang Ya, itu. mungkin boleh dilanjut penjelasannya Mas Lutfi atau Mas Ismail? Oh, ya, saya udah sih. Sudah ya? Saya apa tadi, saya ngomong apa ya? Ya saya intinya udah sih. Jadi kalau saya intinya kayak gitu, saya kembalikan aja ke Mbak Alifa, silakan. Oke, di chat sebenarnya masih ada satu lagi nih Kak yang masih mau bertanya, cuman belum bisa menyalakan mic-nya juga. Di sini ada Kara Helnes bertanya, channel kedua saya konten karaoke sudah monet, sudah ada saldo AdSense, hanya saja tiba-tiba kena 1 dari 3 teguran hak cipta aktif. Baiknya dihapus, diganti miss, atau lanjut ya Kak? Mungkin boleh dijawab dari Mas Ismail dulu atau Pak Lutfi. Oke. Eh, ini udah kena 3 teguran hak cipta aktif. Kalau kena 3 biasanya itu udah di banned nih. Udah Itu di baru satu Kak. Satu Kak, satu oh dari satu. 3. Iya. Oh iya iya iya, yang atas ya. Hanya saya tiba-tiba kena. Oke. Ini aku udah banyak sih ya, udah banyak pengalaman tentang kena teguran, bahkan aku udah sampai kena 2. Jadi kalau saran dari aku gini, kalau kita baru kena 1, itu biasanya kalau nggak salah terakhir itu bakalan sekitar berapa ya, 90 hari juga itu, atau 10 hari kita nggak boleh upload video kalau nggak salah ya, kalau yang masih satu. Nanti kalau 2 itu sampai 30 atau 90 hari dan seterusnya. Kalau aku saran aku kalau masih satu,
itu selagi apa ya, belum kedua itu jangan sampai kita buat video yang berpotensi akan kena teguran lagi gitu. Jadi usahakan ini pasti kan dibatasi belum bisa upload, tetapi setelah nanti udah bisa upload betul-betul dibuat sesuai panduan YouTube. Karena kenapa, kalau udah kena 2 itu ketiganya langsung banned. Tapi kalau kedua lagi nanti itu masih kalau nggak salah 90 hari teguran, nggak bisa hilangnya itu baru sampai 90 hari gitu. Ya, yang teguran pertama itu kalau nggak salah dia nggak bisa upload 10 hari atau berapa itu, tapi 90 hari aktif juga baru hilang. Terus nanti kalau misalnya nih, ini udah selesai ya teguran pertama, itu tuh nanti peringatannya juga nggak akan hilang. Jadi tetap ada kayak jejak gitu, tetapi akses kita udah sama seperti awal, kita nggak ada pelanggaran apapun, tapi jejaknya tetap ada. Kayaknya itu sih YouTube pengen, walaupun kita udah selesai, kita tetap mengingat kesalahan kita gitu sih. Tapi intinya kalau kita udah selesai, itu udah normal kembali. Intinya kalau udah 1, jangan sampai 2, apalagi ketiga. Kalau udah 2, yang ketiga langsung hapus channelnya permanen. Gitu sih. Oke, kalau untuk masalah teguran hak cipta benar sih apa yang dikatakan Kak Ismail ya. Untuk hak cipta kayak gitu aja, tapi terserah Kak Rahel itu mau kakak hapus videonya atau kakak mau ganti niche, itu terserah kakak sih. Itu dimana kakak bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Soalnya aku takutnya kalau aku nyuruh ganti niche, takutnya nanti malah ngerubah algoritmanya lagi, ntar bisa malah anjlok gitu. Jadi aku nggak berani ngambil risiko. Yang kenal channel kakak adalah kakak sendiri gitu, ntar bisa dicek dari data analisisnya. Mungkin kalau aku pribadi, kalau untuk masalah teguran hak cipta udah disampaikan sama Kak Ismail, mungkin aku kembalikan ya ke Kak Alifa, silakan Kak. Ya, baik Kak Lutfi dan Kak Ismail, semoga menjawab ya Kak Rahel atas pertanyaannya yang tadi. Mungkin tadi kita boleh satu lagi ya Mas, mungkin tadi yang ingin bertanya, ada Kak Adi ya. di sini. Oh, ya. Ya ini Mas Ismail sama Mas Lutfi kan, kalau konten short itu nggak akan kena konten berulang ya. Karena soalnya saya kan termasuk penjelajah YouTube juga nih kan, suka nyari-nyari channel-channel unik luar negeri kan, yang aneh-aneh. Terus saya ketemu satu channel luar negeri, itu dia buat konten khusus short kan, tapi dia itu ngupload video shortnya itu ulang-ulang terus. Satu video ini, video lucu yang itu diulang sampai 10 kali upload terus. Oke. Apa itu bakal kena? Ya silakan Mas. Oke. Kalau dibilang YouTube Short itu apakah kena, beda dari YouTube biasa? Kalau dibilang secara aturan, YouTube Short sama YouTube biasa itu aturannya sama-sama bisa kena konten berulang karena dia memakai aturan yang sama dengan YouTube. Tetapi kok yang lain itu ada yang nggak kena ya, sama kayak yang tadi pernah kita bahas juga tentang konten burung, alur cerita film. Kawanku kok kena, aku nggak kena. Karena memang nggak ada ilmu pastinya gitu. Bisa jadi dia belum kena, ada waktunya gitu. Ya, karena memang kita sering juga lihat, aku kok kena, dia nggak kena. Jadi ada sampai dia bilang, kalau aku kena harusnya dia kena. Jadi dia nggak mau dia aja yang rugi gitu. Padahal memang secara aturan short sama YouTube ini sama sih, cuman dia bedanya video pendek aja. Kalau dibilang konten berulang harusnya sih kena, cuman ya itu tadi nggak tahu kapan, atau ya kadang YouTube sendiri gini, kenapa dia mencari kontributor untuk menjelaskan tentang YouTube-nya yang lain-lainnya gitu. Enggak, karena memang nggak ada ilmu pastinya. Karena ketika dia mengatakan misalnya konten berulang ini begini gini dan tiba-tiba kita kena dalam video itu, tentu dia kena komplain dong. Tetapi kenapa kontributor yang disuruh yang menyampaikan itu tadi, supaya mereka aman dari itu karena nggak punya patokan pasti. Itu sih. Oke, bener, aku nambahin terakhir, bener banget apa yang disampaikan Kak Ismail. Jadi gini teman-teman, kalau aku balik lagi nih ke materi nih, intinya teman-teman bikin konten yang evergreen. Aku udah bilang wanti-wanti evergreen. Oke, sekarang aku ngebahas konten yang melanggar hak cipta ya. Intinya gini teman-teman, jika konten kalian tuh konten yang melanggar hak cipta, kayak hak cipta orang kalian ambil, kalian tuh pasti tinggal nunggu waktu aja. Mau kalian udah main pakai reuse, itu tinggal nunggu waktu aja. Kecuali kalian ngambil Veruchat dengan konten yang udah ada izinnya atau dari Pexel ya teman-teman. Itu, tapi kalau misalnya konten-konten kayak misalnya nih aku ngambil cuplikan itu, kadang-kadang kan di video aku juga ada soalnya nih aku ngambil cuplikan dari YouTuber gitu. Tapi aku ngambilnya nggak semua video gitu. Aku ngambil cuplikan dia untuk memberikan nilai positif, dan aku ngambil cuma 5 detik doang. Itu menurut aku sih masih bisa kalau bikin kayak gitu. Tapi kalau bener-bener kita upload hak cipta orang kita ambil, nah itu tinggal nunggu waktu aja. Kalau kalian punya pertanyaan, kok channel ini bisa, nah kalau aku sekarang ngutip nih dari kata-katanya Mas Denjisi. Kalau kata Mas Denjisi, dia bilang ya udah,
channel itu bisa, tapi kalian lihat aja, tinggal nunggu waktu aja, channel itu akan hilang sendiri. Dan itu aku rasa bener banget, karena dulu kalau aku sedikit aja ya, kalau teman-teman tahu 2020 itu ramai banget orang-orang yang upload Doraemon. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang nonton Doraemon nggak di YouTube? Itu ramai Oh banget iya orang ya. nonton Doraemon, bener-bener banyak banget. Viewsnya dulu sampai ratusan ribu tuh. Sekarang apa? Hilang semua, channel baru semua yang sekarang yang muncul. Kayak gitu. Kalau aku bener-bener ngikutin masalah itu. Jadi kita tinggal nunggu waktu aja kalau kita mau bikin konten kayak gitu. Intinya konten kayak gitu ya udah, kita cepet banget dapat penghasilan, cepet banget banyak uang, tapi resikonya adalah tinggi banget, channel kita akan dihapus. Jadi kayak gitu. Mungkin aku kembalikan ke Mbak Alifa ya untuk sesi foto. Silakan Mbak. Iya, baik, terima kasih Mas Ismail dan Mas Lutfi atas sesi tanya jawabnya, juga teman-teman yang udah menyempatkan hadir nih dan menanyakan semua pertanyaannya yang sangat menarik sekali. Terutama untuk Mas Ismail, saya juga terima kasih banyak karena sudah menyempatkan hadir dan sharing sama teman-teman kelas sukses semuanya. Juga Mas Lutfi atas semua ilmu dan penjelasannya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup acara malam hari ini, mari kita sesi foto bersama ya. Untuk kameranya mungkin bisa dinyalakan sebentar teman-teman. Ya. Oke, ini udah ada teman-teman yang nyalain ya. Oke, sebentar, saya siapkan dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, sudah cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk teman-teman mungkin nanti yang belum pernah ikut sesi webinar pertama dan kedua juga bisa tonton rekamannya, dan di materi semuanya udah ada di website kita di member area, bisa ditonton aja. Mungkin teman-teman juga ada yang baru bergabung pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada